bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini saya bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari semuanya kita buka hati dan kita persiapkan untuk kita boleh menerima yang baik daripada Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi, siang hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan kerinduan kami. Seperti Maria yang datang di kaki Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus tinggal di dalam kami, dan firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam kami. Terpujilah nama-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan juga. Supaya apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 138 ayat 3. Mari yang ada Alkitabnya di tangan Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Sekali lagi, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Baik, nah sekarang kita ke Matius 7 Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius 7. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pagi siang hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan sama-sama kita men-sharing, kita akan belajar tentang jawaban doa Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya percaya kita sudah melewati sekitar 1,5 tahun bahkan lebih masa pandemi COVID-19 Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita semua berdoa, kita semua berseru kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ada orang-orang Kristen yang mereka sudah berseru sama Tuhan, mereka sudah mungkin menghafalkan atau memperkatakan Mazmur 91, ya, mereka sudah melakukan apa yang mereka tahu, Bapak Saudara. Tapi kok mereka masih mungkin terkena COVID. Mungkin ada keluarganya yang mungkin mereka juga sampai menjadi korban dari virus ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan stop sampai di situ aja, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ada juga efek-efek domino dari pandemi ini, dari karena ada pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ya. Ada mereka yang mengalami kesusahan, ada efek-efek lain karena terjadinya pandemi ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita semua berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya percaya pertolongan Tuhan ada yang mengalami pertolongan Tuhan, ada yang mengalami jawaban Tuhan, ada bahkan doanya dikabulkan, ada yang mungkin hari-hari ini masih terus berdoa, masih terus bergumul dengan masalahnya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini alami, tapi mari sama-sama kita melihat. Saya percaya hari ini ada penghiburan daripada Tuhan. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau kita belajar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 138 yang tadi kita baca di ayat 3. Ini Daud berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku.
Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bapak Ibu Saudara, ini perikopnya nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Daud seringkali mengalami kesusahan dalam hidupnya. Dia sudah melakukan hal yang benar, tapi toh tetap aja banyak orang yang mungkin iri, banyak orang yang mungkin tidak suka dengan kehebatan maupun apa yang dia lakukan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan seorang Saul, seorang raja yang mungkin pernah ditolong, yang pernah diselamatkan mukanya oleh Daud, tetap dia ingin mengejar Daud untuk membunuh Daud. Karena apa? Karena dia merasa kurang dihargai oleh rakyat-rakyatnya, karena rakyat-rakyatnya hanya justru lebih memilih Daud, lebih mengagungkan Daud. Ibu Saudara, Daud banyak mengalami peperangan, banyak mengalami penolakan dalam hidupnya. Sekalipun Alkitab berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Ibu Saudara. Nah, Ibu Saudara, Daud ini orang yang dia orang yang berseru sama Tuhan. Dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ibu Saudara, menarik sekali di ayat ini bilang bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saya tidak melihat, saya tidak membaca bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau mengabulkan permintaanku. Engkau memberikan apa yang aku mau. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini ditulis engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan kita sebagai orang Kristen seringkali kita punya paradigma, kita punya pengertian begini. Oh, enak ya kalau sudah jadi orang Kristen. Kalau jadi orang Kristen pasti kalau berdoa, kalau minta sesuatu pasti dapat. Ya, yang waktu sakit tinggal berdoa pasti sembuh. Ya, yang punya pergumulan berdoa pasti Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Semuanya akan dikabulkan permintaannya. Tapi pada Bapak Ibu Saudara, saya percaya sampai saat ini bahwa mujizat itu masih terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pun berdoa dan saya seringkali melihat mujizat Tuhan di waktu-waktu yang sangat mepet, di saat-saat kritis, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjawab melalui mujizat-mujizat, dan saya melihat bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam kehidupan saya juga saya melihat bahwa kok waktu saya berdoa, ya, tapi kok Tuhan belum menjawab. Bahkan Tuhan tidak menjawab doa saya. Maaf Bapak Ibu Saudara, seharusnya perkataan saya bukan menjawab, tapi mengabulkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali kita salah mentafsirkan bahwa tentang menjawab dan mengabulkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah salah dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini tidak pernah salah. Kalau tadi kita membaca bahwa Tuhan menjawab, ya, kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari aku berseru, waktu Daud berseru, ini kata Daud nih, engkau pun Tuhan menjawab aku. Ya, sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Kata menjawab itu, Bapak Ibu Saudara, seperti menyatakan seperti ini. Seperti seorang anak bertanya, ya, sama seorang bapaknya, atau seorang anak yang sedang meminta kepada bapaknya. Saya punya anak, seorang anak laki-laki, Ibu Saudara, dan sekarang sudah setahun kemudian, besok dia akan masuk kuliah. Ya, banyak sekali dia sering sharing sama saya, Ibu Saudara. Dan saya selalu menjawab setiap pertanyaan dia. Saya selalu menjawab apa yang menjadi keinginan dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi, Bapak Ibu Saudara, jawaban saya itu tidak selalu harus mengikuti apa yang menjadi kemauan dia. Jawaban saya tidak harus mengakomodir apa yang menjadi keinginan dia, Bapak Ibu Saudara.
Kadangkala dia bilang, ini ada seperti ini nih, ada mobil atau permainan seperti ini, ada game seperti ini, atau dia mau ada rencana mau seperti ini, mau seperti ini. Ya, saya selalu ajak dia berpikir, ibu saudara, kalau kamu melakukan ini, baik nggak buat kamu? Kalau kamu melakukan ini, kamu menjadi berkat nggak buat orang lain? Kalau kamu melakukan ini, kamu memuliakan Tuhan nggak? Ya, gitu. Dan ada beberapa hal saya bilang, oke, nanti papi pikirkan ya. Nanti papi pikirkan, nanti papi coba, nanti papi akan jawab, gitu ya. Nanti papi akan coba bagaimana hasilnya, gitu ya. Atau enggak, yuk kita sama-sama, yuk kita pikirkan. Coba kamu ambil data-datanya seperti apa, nanti kita pikirkan sama-sama, gitu ya. Atau pada waktu itu saya waktu dia tanya, waktu dia sharing tentang hal ini, satu hal itu saya bilang, oh nggak bisa, ini hal yang nggak baik buat kamu, ya nggak, papi nggak kasih, nggak, papi nggak setuju deh kamu lakuin ini, gitu ya. Tapi ada hal-hal juga yang waktu dia minta, saya bilang, wah itu bagus tuh, oke, yuk papi support kamu, oke, yuk kapan kita bisa beli, yuk kapan kita bisa dapetin ini. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Waktu Tuhan menjawab, Tuhan jawab seperti, mungkin saya tidak menyamakan saya sama Tuhan, tapi waktu saya membaca ayat ini, saya mengerti bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Di Matius tadi kita baca bahwa kalau kamu yang jahat aja tahu memberikan yang baik buat anak-anak kamu, apalagi Bapamu yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Ibu Saudara, hari ini mungkin kita banyak berdoa, tapi hari ini kita mungkin belum mendapatkan jawaban. Kita belum mengerti, kita belum mendapatkan jawaban doa itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Tuhan pasti menjawab, dan Tuhan pasti sudah menjawab doa Bapak Ibu Saudara hari ini. Hari ini juga, detik ini, waktu Bapak Ibu Saudara sedang mendengar firman ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan sudah menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jawaban doa Tuhan itu apa? Ya tadi yang seperti saya perumpamakan hubungan saya dengan, komunikasi saya dengan anak saya. Mungkin Tuhan sudah berkata, tunggu anakku. Waktunya mungkin belum tepat. Belum tepat waktunya saat ini aku memberikan itu kepada kamu, mengabulkan ini kepada kamu. Yang kedua, mungkin Tuhan bilang, ini tidak baik, Bapak. Ini tidak baik untuk kamu. Ya, ini gak baik buat kamu. Tidak. Makanya Tuhan gak kasih sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga, ini mudah, Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan memberikan, ya dengan waktu yang mungkin cukup singkat, Tuhan bisa memberikan itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin bisa melihat bahwa tanda-tandanya Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan bahwa hal itu Tuhan akan berikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi yang saya mau tekankan hari ini, Bapak Ibu Saudara, doa-doa kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan pasti jawab doa kita. Nah, kalau begitu pertanyaannya, saya kan tahu apa yang saya butuhkan, tapi saat ini kok Tuhan gak kasih. Ya, seperti saya meminta mungkin kesembuhan, saya minta jalan keluar, saya minta pertolongan Tuhan yang hari ini sedang mendesak. Tapi kok saya belum melihat itu kan baik. Kalau Tuhan baik, harusnya Tuhan jawab dong. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita melihat di Matius 7 yang tadi ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Matius 7. Sekarang ini kita akan baca dari ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya
jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi Ibu Saudara, kita sering juga ayat ini sudah kita sering baca Bapak Ibu Saudara. Minta maka akan mendapatkan, ketuk maka pintu akan dibukakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau kita hari ini kita menggarisbawahi di ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapak Ibu Saudara, Tuhan suruh kita minta, Tuhan suruh kita ketuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi jawaban doanya Tuhan itu ada di ayat 9, 10 dan 11 Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini pasal ini bukan berbicara tentang apapun yang kita minta. Apapun yang kita minta itu pasti dikabulkan sama Tuhan. Ya. Ini perikopnya tentang hal pengabulan doa. Jadi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini Tuhan mau kita mengerti tentang pengabulan doa itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang kita minta. Mungkin apa yang kita pikir kita minta itu adalah roti, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan yang nggak tahu, Tuhan yang lebih tahu. Tuhan Allah yang setia, Tuhan Bapa yang baik. Dia tahu, ya firman Tuhan bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ibu Saudara, Tuhan tahu memberi yang terbaik buat kita. Ibu Saudara, jangan-jangan yang kita minta hari ini, yang kita pikir bahwa itu adalah roti buat kita, tapi Tuhan pandang itu sebagai batu yang kita minta. Tuhan pikir itu batu. Tuhan lihat itu permintaan kita itu merupakan batu, bukan roti. Tuhan tahu maksud kita. Tuhan tahu maksud kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu maksud kita. Kita minta roti. Tapi waktu Tuhan tahu bahwa apa yang kita minta itu bukan roti sesungguhnya. Tapi mungkin itu batu. Maka Tuhan akan memberikan roti, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan roti yang sesungguhnya buat kita. Apa yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak tahu bahwa mungkin hari ini hal itu menjadi roti buat kita. Tapi mungkin minggu depan atau sebulan yang akan datang, mungkin setahun yang akan datang, mungkin kita nggak pernah tahu bahwa roti yang kita minta itu mungkin itu sebetulnya adalah batu yang kita makan. Bapak Ibu Saudara, mari percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan batu bagi yang minta roti. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menjawab. Dan sekalipun kalau jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Mazmur 138 tadi. 138 ayat 3b. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Sekalipun hari ini kalau Tuhan menjawab tidak ataupun belum, Bapak Ibu Saudara, ataupun tunggu, saya percaya seperti Daud berkata, Engkau memberikan aku kekuatan. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya waktu jawaban doa, waktu Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, karena itu merupakan batu dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kekuatan ganti dari segala apa yang kita inginkan itu. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita melewati, untuk kita memberikan kekuatan. Kekuatan ini bisa berupa penghiburan, bisa berupa mungkin mengganti sesuatu apa yang kita inginkan itu. Ya, ada substitusi hal yang disubstitusi sama Tuhan. Ya, itu kita akan melihat bahwa untung ya kemarin gak seperti ini. Untung ya Tuhan menjawab dengan seperti ini.
Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya selesai hari ini untuk berbicara. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biar Roh Kudus terus menerangkan dan menyempurnakan apa yang kita dengar hari ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang Bapak Ibu Saudara dengar dan dapatkan hari ini menjadi suatu rema, suatu kekuatan, suatu kebenaran yang Bapak Ibu Saudara pegang hari ini. Ingat bahwa rancangan-rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu sinkron Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin berbeda. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan baik pada zaman rasul-rasul. Tuhan baik pada zaman nabi-nabinya. Tuhan juga baik pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Di mana zaman pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya hidup. Tuhan berkuasa pada zaman dulu. Tuhan juga berkuasa pada zaman hari ini Bapak Ibu Saudara. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, saya percaya kebaikan Tuhan tetap berlaku buat Bapak Ibu Saudara dengan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman ini ya Tuhan. Dengar sharing firman ini. Tuhan berkati. Roh Kudus sempurnakan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Biar firman itu boleh hidup di dalam hati, pikiran kami, bahkan tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati anak hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan, terima pengurapan daripada Tuhan, terima jalan keluar yang daripada Tuhan, terima jawaban doa yang daripada Tuhan, yang baik, yang merupakan roti buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya menerima jawaban doa daripada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Mari kita siapkan hati. Bagi yang ingin perjamuan kudus, kita juga siapkan roti dan anggur di hadapan kita. Ambil waktu saat fellowship bersama dengan Dia, Roh Kudus. Izinkan Dia berkata-kata kepada setiap kita, karena kehadirannya dalam sebuah perjamuan kudus begitu nyata. Mari ambil saat teduh sejenak sementara kita mendengarkan satu pujian singkat. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku.
mujizatmu di hidupku. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini, jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Terlebih dahulu, pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terpujilah namamu selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, kami mengucap syukur, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sujud di